Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang isi kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang merupakan karya Imam Besar At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dengan mengetahui sifat fisik dan kepribadian beliau yang agung, yang memiliki banyak keistimewaan, akan dapat mengundang dan menambah rasa cinta kita kepada beliau. Semoga dengan mengetahui isi kitab ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau, bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Beliau bersabda, seseorang itu bersama dengan siapa yang dicintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Periwayat hadis tersebut, yaitu sahabat Anas bin Malik, pernah mengatakan, kalau begitu aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Bab pertama, mengenai fisik Rasulullah SAW. Terdapat 15 hadis. Yang pertama, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, dan tidak pula lurus kaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau uban. Hadis kedua, Humaid bin Mas'adah Al-Basri bercerita kepada kami, Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis ketiga, Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang. Hadis keempat, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Waqi bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang, tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Hadis kelima, Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Abu Nuaim bercerita kepada kami. Al-Mas'udi bercerita kepada kami. Dari Abu Usman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek.
Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus, tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Hadis ke-6. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad-sanad yang serupa dan makna yang sama. Hadis ke-7. Ahmad bin Abdah Ad-Dobbi Al-Basri, Ali bin Hujr, dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain, yakni Ibnu Abi Halimah, bercerita kepada kami, adapun maknanya sama. Mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdillah, Maula Ghufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali pernah mensifati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting, bergulung, dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan, mata beliau hitam pekat, dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya, tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Abu Isa rahimahullah berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata ketika menafsirkan sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis ke-8. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, ia berkata kepada Jumai bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijli, mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abu Halah, suami Khadijah, yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anha. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah, yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah SAW. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah SAW itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya. Apabila beliau mengeraikannya, kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas
ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya, sehingga orang yang tidak memperhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak. Bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, gemuk ideal, perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, dadanya bidang. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung. Tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar, tidak berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi, menunduk, daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Hadis ke-9. Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar Jabir bin Sumaroh berkata, Rasulullah SAW adalah sosok yang doliul fammi, askalul aini, dan wanhusul akibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud doliul fammi? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud askalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud manhusul akibi? Ia menjawab, sedikit daging tumitnya. Hadis ke-10. Hannad bin As-Sari bercerita kepada kami. Abstar bin Al-Qasim bercerita kepada kami. Dari Ash'ad, yakni Ibnu Siwar. Dari Abu Ishaq, dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut. Maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Hadis ke-11. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami. Humaid bin Abdirrahman Ar-Ruwasi bercerita kepada kami. Dari Zuhair, dari Abu Ishaq, ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Bara', apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara' menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan bulat. Hadis ke-12. Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami. An-Nadr bin Shumail bercerita kepada kami. Dari Shalih bin Abil Akhdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW itu putih, seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak berombak. Hadis ke-13. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Al-La'id bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi,
Maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan ia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Hadis ke-14. Sufyan bin Waqi dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Maknanya adalah sama. Keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami dari Sa'id al-Hariri. Ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi dan tidak ada lagi orang yang tinggal dalam kurung masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang, dalam kurung tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Hadis ke-15. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin al-Munziri al-Hazami memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Ismail bin Ibrahim, putra saudaraku, Musa bin Uqbah bercerita kepadaku. Dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah SAW. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau.